puluhan dan persembahan dan lain sebagainya. Ya, saya lahir besar di Medan, kemudian di Jakarta saya bekerja sebagai pengacara, kerja di non-profit organization selama 10 tahun merantau tinggal di Jakarta. Di Jakarta saya banyak dikirim ke luar negeri, sudah ke 30 negara, puji Tuhan, ada konferensi, ada pekerjaan dan sebagainya, sampai suatu saat ya ketemunya menteri presiden, duta besar gitu. Gimana rumahmu di Medan gitu loh. Jangan cuma sibuk bangun diri sendiri untuk diri kamu, ketemu orang-orang hebat, gajinya enak, tiap minggu, kalau tiap bulan kalau nggak keluar negeri, keluar kota, hidup nyaman. Tapi gimana umatku yang di Medan dan Sumatera Utara? Di waktu itu saya pikir, ini iblis, ini bukan Tuhan. Ini nggak panggilan Tuhan. Tapi 2 tahun saya bergumul sampai akhirnya ada momen dimana kayaknya waktu itu mama sempat sakit di rumah sakit, Elizabeth tuh kayaknya apa pulang ya gitu loh. Ada momen apa pulang gitu ya, karena namanya panggilan itu tuh kita nggak bisa lari dari panggilan kita gitu. Jadi selama 10 tahun saya bekerja jadi pengacara, udah enak banget, gajinya udah enak, pergaulannya udah enak. Karena kalau untuk pulang ke Medan lagi waktu itu nggak punya temen, tanda kutip, pikirannya sama nggak ya, mindsetnya sama nggak? Karena saya ingin membangun negara ini, membangun kota ini, masuk ke sini tuh pace-nya sama, temennya sama nggak? Saya pulang 27, nanti teman saya semuanya udah punya anak, udah punya kecil, aduh nyambung nggak ya segala macam gitu. Tapi my life has always been about people gitu loh, bantu orang. Karena setelah saya jadi pengacara, Bapak Ibu saya juga bekerja di non-profit organization. Saya pernah kerja di USAID di bawah Kedutaan Besar Amerika Serikat. Kemudian saya pernah kerja di Foreign Policy Community of Indonesia, pernah kerja di staf wakil Menteri Luar Negeri. Jadi pekerjaannya itu dengan elit semua di Jakarta gitu. Tapi kita bantu ngasih NGO jadi funding CSR perusahaan kayak April, Sinarmas, Artagraha. Itu kita kasihnya tuh ke perusahaan kayak ke organisasi non-profit di bidang, kalau dia jadi sini Merle 3 KPS dari Bapak. Tapi ketika di Jakarta Merle bertumbuh di sana, kebetulan saya udah beberapa kali ikut live recording sebagai singer juga, sebagai soloist, ada di beberapa album juga di True Worshippers. Saya ikut live recording di Istora Senayan dan Tenis Indoor Senayan, dan juga di The Casablanca. Jadi sama Kak Sari Simorangkir, Sydney Mahede, terutama Bapak Rohani saya, Ko Jose Carol, kalau tahu Pak Jeffrey Rahmat, saya tetap berkomunikasi untuk selalu didoakan gitu. Jadi kita punya komunitas konsel, kita selalu doa, jadi selalu tanya Tuhan pulang nggak. Tapi singkat cerita akhirnya saya pulang. Waktu itu jadi ketua relawan kawan Jarod Sihar. Kenapa di politik? Sebenarnya bukan mau ke politiknya. Orang berpikir politik itu kayak politik. Tapi saya tuh melihat Bapak dari dulu gitu. Kerjanya saya selalu ke kampung, karena Bapak itu daerah pemilihannya Siantar Simalungun, Bapak Ibu. Jadi saya selalu dibawa ke kampung, kampanye. Nanti Bapak ngomong, saya main sama anak-anak Namburu itu, anak muda gitu kan. Nanti mama siapin tikar, pika ambon, sapu gitu. Jadi dulu tuh nggak ada tuh money politik, apa tuh nggak ada. Jadi pupuk lah dibawa, apalah kebutuhan mereka tuh mama yang siapin di rumah. Terus kita main ke kampung. Nanti saya metik jeruk ke ladang sama masyarakat di situ. Terus Bapak konsolidasi. Nanti pulang ke rumah udah ada orang di rumah. Ada tiba-tiba bawa beras, bawa pisang gitu, dibilang ini apa ya? Kami pun kalau mau berusaha jalannya bagus gitu loh. Terima kasih ya Pak, udah ada pupuk yang sampai di sana jadi terbangun. Terima kasih kelompok tani kami dibangun. Karena kan kalau di Siantar Simalungun beda ya demografinya. Lebih banyak petani yang berladang, jalan, infrastruktur gitu kan. Jadi memang ngerasa Bapak itu kerjanya nggak ngerti dulu dewan gitu. Tapi dia kerjanya bantu orang terus gitu loh. Karena nanti kami mau pergi nggak ada mobilnya, dipinjemin sama timnya gitu kan. Mau pergi nggak ada mobil, tapi ya itu kau harus berbuat baik sama orang. Jadi singkat cerita kita lihat itu jadi enak ya, kayaknya bisa bantu orang gitu. Tapi itu pun Bapak selalu bilang, dan tidak ada satupun kami anak-anaknya yang memegang usahanya. Jadi dia bilang kalian harus mandiri gitu. Udahlah. Ya udah, jadi kita berjuang sendiri. Jadi abis itu sudah itu Bapak Ibu, saya pulang ke Medan, saya resign dari kantor di Jakarta setelah Merle 10 tahun merantau. Sebelumnya Merle ambil S2,
S2 hukum, dapat beasiswa, biaya sendiri, fundraising, kita bikin Batak Night, kita tanda kutip jualan tiket yang dihadiri calon gubernur dan calon wakil gubernurnya. Kita jual satu table, datang gubernur dan wakil gubernur cagupnya, dan malam hari itu kita kayak lelang ulos segala macam. Kita bilang kita mengumpulkan dana karena kami percaya sama Pak Jarod dan Bang Sihar, mau ada perubahan, hasil dananya ini akan kami pakai untuk baksos kesehatan dan lain sebagainya. Puji Tuhan, hari itu terkumpul 1,3 miliar. Jadi relawan yang mengumpulkan uang untuk cagupnya. Dan itu waktu itu agak heboh gitu. Jadi waktu itu kami bikin kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis, baksos, pembagian sembako, itu di Langkat dan di Sedang Bedagai. Dan dari situ, singkat cerita, lumayan berkegiatan, tidak ada kepikiran jadi caleg. Setelah pilgub, banyak yang bilang, udah kalau maju jadi caleg aja gitu. Waktu itu nggak kepikiran Bapak Ibu. Jadi bulan 6 kan pilgub 2018, tidak kepikiran, tapi dari dulu Mayrul udah aktif berorganisasi. Jadi saya pemilu pertama saya itu di Trisakti. Saya jadi anggota parlemen Trisakti Kampus Reformasi. Jadi pemilu Senat BEM Dekanat itu saya 2000 dari dulu udah ikut demo-demo di Istana Negara, demo di depan DPR RI, Kejaksaan Agung. Itu kerjaan saya dari zaman kuliah udah di situ, aktivis lah gitu kan. Ya udah, jadi cerita, majulah kawan-kawan dorong gitu. Jadi wakil rakyat itu pendaftaran 28-29 kampanye pemilu. Jadi gak ada kepikiran. Jadi orang dulu waktu bawa gubernurnya udah persiapan, Mel belum. Jadi beranikan diri ngomong sama bapak. Waktu itu bapak ketua DPD, berharap dibantu. Dimarahin sama bapak. Kau mau di situ, mau maju di situ, mau daftar, nggak usah lah kamu jadi dewan gini, dimarahin. Masa saya mencalek, kau pun mencalek, nanti sama satu foto kita, malulah kita. Masa bapak anak mencalek, mau apa kata orang? Jadi dimarahin saya, nangis saya Bapak Ibu. Nangis sedih gitu, nangis. Mana ini mau maju? Nangis masuk kamar, mama yang datang. Inilah ibu ini seorang pendoa ya, yang doa. Mama cuma bilang, kau udah yakin maju? Kalau kamu yakin maju, jangan takut. Andalkan Tuhan. Kalau Tuhan sama kamu, jangan kamu takut, percaya sama Tuhan. Nanti kita mendukung. Tapi tiba-tiba kekejaksaan ketemu orang dibantu, gak ada ordal, gak ada siapa-siapa nih. Di Jakarta tuh sendiri gak kenal siapa-siapa gitu. Tapi dibuka Tuhan terus, gimana ya Roh Kudus? Tiba-tiba ke rumah sakit ada yang bantu, ada yang begini begitu, sampai akhirnya prosesnya jalan. Saya ikut psikotes dan akhirnya saya majulah jadi caleg gitu. Jadi dan waktu itu Bapak Ibu, saya kaget dengan budaya-budaya pencalonan di sini. Kalau kita di JPSISI ya Bapak Ibu ya, mungkin beda-beda ya. Kayak di gereja kami aja di JPSISI itu tidak ada ngambil kolekte. Kalau Bapak Ibu tahu ya. Jadi kita tuh tidak ada ngambil persembahan. Adanya itu kantong persembahan itu ditaruh di pinggir gereja. Di mana pendetanya itu mengajari kita sebagai conscious giver. Kalau memang dia merasa diberkati, dia memberkati itu memberikan persembahan dengan kesadaran penuh karena dia justru berkati. Gereja duduk berdiri, berapa dari ini? Jadi ya ngerasa, wah apa ini begini? Berapa dari kamu? Berapa? Itu kan budaya mempercaya yang ya janganlah seperti itu. Tapi kan itu budaya hari ini udah nggak terlalu sih. Makanya terakhir kita Natal kayaknya udah nggak lagi karena kan sebenarnya itu kan harga diri gereja juga gitu. Kalau memang kita mau membagi ya kita berikan gitu. Jadi intinya puji Tuhan sudah berjalan Bapak Ibu. Tidak ada tiap hari itu tanpa berdoa dan minta perkenanan Tuhan. Jadi selama 4 tahun ini ya yang baru mau sharing, bersyukur sama Tuhan waktu 2019 dengan cara-cara pertemuan seperti ini setiap hari. Kita tidak ada bagi-bagi uang. Kenapa? Itu saya tidak mau memulai dengan cara yang tidak benar. Karena kalau kita mau mulai dengan cara yang benar, kalau kita mau Tuhan campur tangan, lakukan dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Kalau kita mau Tuhan intervensi, jangan kita yang intervensi. Biar Tuhan yang intervensi. Saya sudah 2 kali doa keliling Bapak Ibu karena saya percaya prophetic action. Jadi saya 2 kali keliling daerah pemilihan 10 kecamatan. Sudah 2 kali dalam 2 bulan ini. Jadi saya percaya setiap kali saya doa, saya bilang mobil yang saya lewati, ketika saya lewat semua yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Aku berdoa untuk semua yang sudah saya sentuh dalam nama Yesus, jaga segala macam. Dan saya dapat hikmat dari Tuhan. Kalau orang lain digerakkan ke TPS karena uang, saya minta Tuhan
gerakan pemilih saya ke TPS itu karena Roh Kudus yang menggerakkan hati. Amin. Saya benar-benar tuh total surrender sama Tuhan, apalagi dengan keadaan politik yang saat ini Bapak Ibu, di mana mereka punya logistik yang berlimpah, tapi yang bisa jaga hati manusia itu cuma Tuhan gitu. Jadi saya cuma pelayanan aja, saya bilang sama Tuhan, ketika saya dilantik, apa yang program yang sudah saya kerjakan yang prioritaskan? Nah, nggak ada ya. Puji Tuhan saya menjadi ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah, perempuan pertama dan satu-satunya sepanjang sejarah DPR. Itu puji Tuhan. Kenapa? Kita punya kompetensi. Saya selalu sampaikan, kita harus berkompetensi agar dapat berkompetisi. Jadi saya sampaikan, ketika ada bantuan dari Kesra, saya bilang sama Pak Gubernur, kebetulan sama Pak Edi dekat akrab, karena Bapak juga akrab dulu dekat kan gitu. Pak Edi tolong, kalau saya usulkan untuk pembangunan gereja, tolong dibantu. Jadi kalau orang lain tuh main proyek Pak, saya bantu bangun rumah ibadah. Nah, per hari ini kita sudah bangun 38 gereja, Bapak Ibu. 38 gereja itu range-nya tergantung dari 50 juta, 100 juta, 200 juta, 300 juta tergantung kebutuhan. Ada gedung sekolah minggu, ada gedung gerejanya, itu kita bangun. Ya. Dan itu tidak ada potongan, karena itu langsung ditransfer ke rekening panitia gereja. Jadi kami nggak ada masalah. Nah itu kalau kalian yang mau IP, gereja tadi berapa? Sekolah 4 lagi, 4 termasuk nanti dari diri dan juga. Kenapa sekolah penting? Kenapa? Mohon maaf, kami bukan bantu, nggak swasta kebanyakan kita Bang. Kenapa swasta Bapak Ibu? Pemerintah ini kalau hanya dari negeri, nggak ada yang nanti sarjana sekolah kita Bapak Ibu. Gak ada uang pemerintah nanti, karena negerinya terbatas, betul nggak Bapak Ibu? Kita harus bangun sekolah swasta, dan bukan hanya sekolahnya aja kami bangun. Kenapa? Karena kalau sekolah negerinya terbatas, belum lagi sistem zonasi. Nah itu banyak juga yang kita perjuangkan dengan sistem zonasi. Saya ngomong kepala dinasnya, terbatas di sekolah swasta. Bukan hanya kita bangunkan sekolahnya, kami juga bangunkan, kita bantu beasiswanya melalui program Indonesia Pintar. Beasiswa bidik misi, DPR RI itu namanya Pak Sofianta. Itu ribuan beasiswa sudah kami sampaikan. Nanti tanggal 17 ini tim saya Nabila yang urus. Kerja kami apa? Saya tidak pernah minta uang atau proyek dari pemerintah. Tapi apa? Programnya mana Pak? Dari Bank Sumut kami baru cair 50 juta. Tolong kasih beasiswa untuk anak-anak ini. Siapa yang mau sekolah, ada yang di ITB, ada yang di USU. Jadi kita membantu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kenapa? Kalau sekolahnya bagus, bisa dapat kerja bagus, membantu mensejahterakan keluarganya. Jadi tugas anggota dewan itu jadi berkat seperti itu, Bapak Ibu. Itu yang saya selalu tekankan ke seluruh masyarakat dan konstituen saya. Jadi itu yang mau saya sampaikan. Kira-kira satu lagi program apa yang paling penting? Kesehatan. Ya, kesehatan. Caranya apa? Hari ini Bapak Ibu di Medan sudah bisa berobat hanya JKND. Jadi Bapak Ibu kalau punya KTP Medan aja, belum punya BPJS, itu bisa berobat di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS. Kalau tidak punya BPJS misalnya, ya buatlah dulu sekarang, karena penting sekali BPJS ini, ambang inangnya Bapak Ibu pendeta. Kalau nggak punya dibuat nanti BPJS bisa kami bantu. Nah, tapi kebetulan tadi saya baru ketemu sama Pak Alwi. Kenapa lama tadi? Karena saya harus buat peraturan daerah tentang sistem kesehatan di Sumatera Utara. Ya, apa aja Bil tadi minta kertas kakak Bil, kertasnya aja. Jadi kabar baiknya ini kami perjuangkan bukan cuma di Kota Medan nanti berobat pakai KTP gratis. Ya, per hari ini Bapak Ibu sudah ada 14 kabupaten kota di Sumatera Utara yang kalau nanti keluarga kita mau berobat, ini boleh dikasih tahu sama jemaatnya, tinggal bawa KTP ke rumah sakit bisa berobat gratis. Ini ada Medan, nanti bisa saya share, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Samosir, Kabupaten Pak Barat, Kota Sibolga, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Batubara, Kota Gunung Sitoli, Nias Utara, Nias Barat, Kota Nias, dan ongoing nanti ini ada 2 lagi tambahannya Madinah dan Toba.
Jadi bukan cuma di Medan, nanti ada di 14. Nah, informasi-informasi ini kan inilah yang harus anggota dewan sampaikan, karena banyak yang masyarakat nggak tahu. Kempling nggak tahu kenapa, kadang dia cuma ngasih tahu sama keluarganya, sama sekelilingnya. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Intinya Bapak Ibu, saya ada di sini sebagai representasi perwakilan dari apa yang Tuhan mau kerjakan untuk Kota Medan dan Sumatera Utara. Kalau ditanya untuk mereka pribadi, saya sudah lebih dari cukup. Puji Tuhan, dari kecil bersyukur punya mama dan bapak yang mencukupkan kami, gak pernah kurang ya Bapak Ibu ya apa yang diberikan, dan bersyukur Tuhan memberikan saya rasa syukur yang penuh, cukup. Dan Tuhan cuma bilang, Meryl, hidup kamu bukan tentang kamu, tapi bagaimana kamu bisa memberkati banyak orang, dan melalui kehidupan kamu banyak yang diberkati sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Jadi setiap hari saya cuma doa sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, kondisi politik sedang seperti ini. Saya cuma bilang saya pakai perangnya jalur langit gitu. Jadi setiap saya turun, saya cuma bilang, dalam nama Yesus saya mau keluar rumah, tutup pupus dengan kuasa darah Yesus dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tolak tengking segala kuasa, rencana, rancangan, perbuatan jahat orang. Semua yang hadir di sini akan mengingat, menyebarluaskan dan memilih Meryl di TPS 14 Februari 2024. Ya kan? Kita berkatakan. Jadi tidak akan ada intimidasi manusia, intimidasi iblis, ketakutan tidak akan mempengaruhi hati mereka. Tuhan yang akan memateraikannya di dalam nama Yesus. Udah pulang. Jadi begitu aja setiap hari. Dan doa keliling. Dan hari ini juga saya sedang puasa Daniel selama 21 hari. Sudah 11 tahun. Setiap awal tahun saya puasa Daniel, tidak makan daging. Jadi makanya tadi gak makan namanya, karena ada makanan khusus. Mohon maaf tidak bisa ikut makan bersama. Kenapa? Karena saya terlalu percaya kalau Tuhan yang suruh, berarti Tuhan yang bekerja. Mau apa kata manusia, oh gak duduk saya begini-begini. Saya bilang, hidup saya tidak ditentukan oleh perkataan manusia, tapi oleh perkataan Tuhan. Dan kedaulatan Tuhan lah yang ada dan nyata dalam kehidupan Meryl. Kalau Tuhan bilang enggak, ya udah. Tapi kalau Tuhan bilang iya, tidak ada satupun manusia, bahkan presiden sekalipun, yang bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan Meryl. Amin. Nah, jadi tentu tidak bisa sendiri. Terutama saya selalu bilang, Panglima tertinggi, siapa ketua timmu? Ya, kok saya bilang Tuhan Yesus. Kalau ditanya, ini manusia ini, oh ini dagingnya ini, nanti ada ini, gini si ini. Oh siapa? Tuhan Yesus. Serius lah kau? Ya serius lah, gue bilang. Siapa rumahnya kita? Betul gak Mekala? Siapa rumahnya kita? Kalau manusia yang masih kita andalkan, ya masih ada lawannya. Betul gak Bapak Ibu? Mau siapa? Masih ada lawannya. Ya apalagi mohon maaf nanti lawan kita ini penguasa nomor 1 di negeri, mau siapa lawan kita? Tadi pagi doa ya, lawannya tanda kutip ya penguasa di atas segala atas, raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi kepala tim. Dan pasti bala tentara Tuhan, dan yang paling penting adalah pendoa-pendoa hamba-hamba Tuhan. Makanya hari ini saya sangat bersyukur, saya berterima kasih dan sangat memohon doa dan dukungannya, karena peperangan yang sesungguhnya itu adalah bukan melawan roh dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa jahat di udara, roh-roh jahat di udara. Tapi kami percaya bersama dengan Tuhan kita pasti menang. Amin. Karena peperangan ini bukan peperangan Meryl, tapi peperangan Tuhan. Jadi ya dengan cara Tuhan. Jadi apa yang Meryl lakukan setiap hari, ketemu masyarakat. Tapi kita dalam, Meryl selalu bilang ketika Meryl turun ada yang beda. Orang lihat dia berbeda. Jadi ada kuasa dalam perkataan. Amin. Ya, apa yang Meryl tabur itu Tuhan yang multiplikasi, Tuhan yang berkati, Tuhan yang mengairi, berbuah, buahnya itu nikmat, dan yang paling penting itu berkenan di hadapan Tuhan. Ngapain kita kalau nggak berkenan di hadapan Tuhan? Ngapain? Nggak ada. Jadi intinya yang paling penting doa, dukungan dari seluruh para hamba Tuhan di sini, supaya setiap hari Tuhan Yesus tuh yang jagai Meryl dan tim seluruh di sini. Ada juga Jimmy, ada Nabila, ada Bang Jos, di sini ada Mangela juga, ada Bapak, supaya
kami juga dijaga dengan kuat kuasa darah Yesus. Karena ini kalau dari alam roh mungkin kita lihat peperangannya lagi kayak kita lagi berjalan, mungkin malaikat sama iblis lagi berantem terus ya, tapi kita pasti menang di dalam Tuhan. Jadi itu yang Melo mau sampaikan. Melo juga berdoa supaya hamba Tuhan semua di sini juga bisa panjang umur, sehat selalu ya, dan murah rezeki jadi berkat untuk banyak orang. Dan Melo siap untuk menjembatani dan juga bisa melayani. Jadi nanti mungkin setelah ini kalau diundang ke gereja juga untuk pelayanan anak-anak muda gitu ya. Kebetulan saya dari umur SMP juga udah pelayanan Pak. Dari terakhir saya singer di JBCC, cuman karena kampanye nggak sempat ke sana gitu. Jadi kita melayani, saya bisa nyanyi juga, bisa main piano. Jadi kalau mau ada pelayanan juga kita bisa melayani untuk jemaat Tuhan dan pemerintahan Tuhan. Itu aja dari Meryl. Sekian dan